kita ini negosiasi dengan Bu Sinta ini luar biasa Bapak Ibu untuk menghadirkan beliau ya. Karena memang beliau ini sibuk banget dengan banyak megang ini ya laporan keuangan teman-teman apotik ya di jasa pencatatan keuangan gitu kan. Ini kita report tiap hari soalnya apalagi juga pegang juga laporan keuangannya Apotik Indah Farma gitu ya. Tidak hanya pusat tapi cabang. Jadi beliau ini memang padat sekali jadwalnya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya agenda malam hari ini untuk berdiskusi, bertanya gitu ya, menyimak kalau ada mungkin pertanyaan, kegelisahan yang sama yang masih jadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Baiklah kalau begitu malam hari ini akan ditemani oleh Mbak Caca untuk tema webinar tentang Q&A. Kita akan bahas tentang perpajakan apotik. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, dimulai tahun ini ya, kurang lebih di bulan Februari, Maret, itu kan kita sudah mulai migrasi dari DJP ke Cortex. Dan mungkin banyak di sini yang mungkin masih belum familiar apa itu Cortex, bagaimana pelaporan pajak di Cortex, apa saja dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Mbak Caca sampai baca itu list pertanyaan Bapak Ibu itu luar biasa ya. Sudah ada hampir 100 orang ya yang mengisi Google Form dan pertanyaannya tuh variatif sekali. Mudah-mudahan mungkin kalau semuanya mungkin tidak cukup waktunya ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran gitu ya. Apa itu Cortex, bagaimana pelaporan pajak di Cortex gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan gitu untuk mungkin nanti kemudian mulai mempersiapkan untuk laporan SPT tahunan di tahun depan gitu ya. Karena ini kita sudah di bulan Oktober Bapak Ibu. Tinggal 2 bulan lagi menuju akhir tahun. Dan awal tahun itu udah siap-siap laporan SPT tahunan. Nah, sebelum kita mulai agenda malam hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Mbak Caca mulai dengan berdoa. Sudah di-record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain, jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, dan jadikanlah ketiganya menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang siap belajar pada malam hari ini? Coba chat dulu. Mbak Caca pengen tahu nih, siapa yang sudah on di depan laptopnya, di depan gadgetnya, di depan HP, di depan tablet, di depan PC. Kadang nih udah masuk ke ruang Zoom tapi belum hadir utuh. Mbak Caca kasih waktu untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri. Wah, saya siap. Bu Teti, keren banget, semangat banget. Mbak Dwi tuh, Apoteker Khalil Fahri, gasken katanya, Bu Widiati. Wah, keren. Mana nih suaranya? Tadi siapa ya yang masuk pertama tadi ya? Wah, oke. Udah banyak nih yang bergabung nih. Ini yang Xiaomi nih siapa nih? Coba diganti dulu nih namanya biar Mbak Caca kenal nih. Xiaomi 22011116SG. Ada Bu Fancy. Halo Bu Fancy, gimana kabarnya? Kayaknya lama ya nggak ketemu ya. Ada Pak Dodi. Keren, Pak Dodi selalu siap hadir belajar ya. Gimana Pak Dodi kabarnya Pak Dodi? Baik Pak. Assalamualaikum. Malam, Mbak Caca. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah Pak Dodi.
Siap belajar malam hari ini Pak Dodi? Insya Allah siap Mbak Caca. Apoteknya berarti udah masuk bulan ke berapa? Bulan kelima, Bulan keenam ya Pak kelima, ya? Bulan kelima. kelima ya? Iya, Wah, gimana Pak? Bagaimana menjalankan bisnis apotek Pak? ya lumayan Lumayan bingung, lumayan apanya nih Pak? dua-duanya. Nah, tadi saya juga udah baca nih pertanyaan Pak Dodi. Mungkin ini jadi salah satu keresahan juga banyak pebisnis apotek pemula ya. Bagaimana pelaporan pajak untuk yang baru-baru terjun di bisnis apotek karena kan belum sampai setahun gitu ya. Tapi udah harus mempersiapkan misalnya pelaporan SPT tahunan untuk di tahun depan seperti apa. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Mbak Syalia. Assalamualaikum Mbak Syalia. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik ya. Lagi dampingi mahasiswa praktek, Mbak. Oh, siap siap siap. Lumayan ya ada mahasiswa praktek ya, bisa menambah menambah pasukan atau menambah keriuhan. Jadi sarana kita untuk berbagi ilmu yang jelas ya, Bu Fensi ya. Nah, oke, kalau begitu, sebelum kita mulai dan sebelum saya panggilkan nanti Bu Sinta, ini ada intermezzo sedikit Bapak Ibu. Mbak Caca pengen share sedikit apa saja sih kegiatan BBA dalam waktu dekat gitu ya. Nah, Mbak Caca izin share dulu, share screen. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu agar bisa mendapatkan hasil maksimal dari webinar kali ini. Jadi yang jelas untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari webinar kali ini, silakan Bapak Ibu luruskan niatnya, kosongkan gelasnya. Mungkin di sini sudah ada yang pernah mendapatkan informasi tentang Cortex ya, tentang perpajakan di bisnis apotik, tentang laporan keuangan, karena perpajakan pasti hubungannya dengan laporan keuangan di tempat lain. Silakan kosongkan gelasnya. Nanti misalnya ada yang oh ini sejalan, ini ada ilmu baru. Nah, mudah-mudahan itu jadi saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Kemudian dahulukan keridoan dan jangan membentengi diri, tetap rileks, fokus dan konsentrasi. Jadi siapkan cemilannya, siapkan tehnya, kopinya gitu ya. Biasanya kalau udah ngomongin tentang keuangan, ngomongin pajak, biasanya agak hot nih Bapak Ibu ya. Biasanya harus dihentikan sama hostnya. Karena saking banyaknya pertanyaan, nggak habis-habis gitu ya. Nah, kemudian hargai sudut pandang orang lain, kemudian terlibat 100%, berani berbicara dan menerima tantangan. Jadi nanti Mbak Caca selain akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Google Form, tapi juga nanti kalau ada yang mau berinteraksi langsung, bertanya langsung, nanti Mbak Caca akan kasih slot untuk bertanya langsung. Dan kemudian ketika mendapatkan ide atau gagasan, segera tulis. Karena apa? Karena memori kita sangat terbatas, Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan webinar kali ini, ada poin-poin yang Bapak Ibu dapatkan, tulis poin-poinnya gitu ya. Nanti misalnya ada yang bingung, tulis juga kebingungannya itu apa. Mungkin nanti bisa kita jadwalkan untuk private Zoom gitu ya, atau misalnya kita bisa konsultasi khusus gitu ya, atau nanti yang tertarik untuk didampingi secara mendalam, kita juga ada jasa pencatatan keuangan. Nah, kemudian kita akan dibersamai oleh siapa? Kita akan dibersamai oleh seseorang yang luar biasa ya, tim ahli kita, keuangan dan perpajakan. Jadi beliau ini memang spesialisasinya dari dulu itu ya, udah sekian mungkin bukan belasan tahun lagi, udah puluh tahun gitu ya. Memang berkecimpung di bidang keuangan dan perpajakan dan memang mendampingi Pak Andi sudah lama untuk laporan keuangan dan perpajakan di bisnis apotik. Jadi sudah sangat paham gitu ya bagaimana menyajikan laporan keuangan dan perpajakan untuk bisnis apotik. Nah, kemudian selain itu juga Mbak Caca ingin sharing kalender event belajar di bisnis apotik ini dalam waktu dekat apa saja. Di awal bulan depan kita ada namanya bootcamp bisnis apotik. Di sini siapa nih yang alumni bootcamp? Kayaknya tadi Mbak Caca lihat ada beberapa orang, ini alumni bootcamp. Tadi
Hadir. Siapa itu tadi? Hadir, hadir. Katanya seberkesan itu gitu ya bootcamp sampai pengennya dibuatkan ada apa istilahnya itu reuni alumni bootcamp gitu ya. Nah, jadi bootcamp ini wadah tempat belajar mulai dari yang baru terjun ke bisnis apotik atau juga ada yang sudah punya 3 apotik bahkan atau 4 apotik gitu ya. Salah satu owner di daerah Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian beliau ini sudah lama nggak megang apotik. Ada orangnya nggak di sini? Nah, kemudian stuck gitu, gimana nih cara mengembangkan apotek ini gitu ya. Nah, kemudian mengisi kembali ilmunya. Nah, itu luar biasa loh. Luar biasa. Dari yang beliau ini sudah senior gitu ya di bisnis apotek sebenarnya, tapi ingin mengisi kembali ilmu. Apa sih yang ada terupdate di bisnis apotek ini? Nah, itu juga boleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu baik yang baru mulai, sudah mulai, stuck di bisnisnya, mau meningkatkan omsetnya, boleh belajar di sini. Belajar selama 2 hari full gitu ya. Nah, kemudian untuk yang mau belajar lebih detail lagi soal keuangan, karena ada nih yang minta sama Mbak Caca, Mbak, boleh nggak saya belajar keuangan sama Mbak Caca langsung aja, tapi sebulan langsung ngerti semuanya. Wah, keren banget gitu ya Mbak Caca. Yang keren Mbak Caca atau orangnya nih? Pengen mengerti semua dari A sampai Z tentang keuangan gitu ya selama sebulan penuh. Nah, ini kita ada nih Bapak Ibu kalau mau belajar secara terstruktur ya. Karena kan belajar itu perlu bertahap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ada pendampingan, bukan asal pendampingan tapi juga ada kelasnya. Sekarang itu juga ada pendampingannya gitu ya. Kalau misalnya bingung, nah nanti kita adakan pendalaman materi kayak gitu. Ini selama 6 bulan ke depan. Sudah dimulai dari bulan ini dari tanggal 15 Oktober dan pertemuan selanjutnya nanti tanggal 29 Oktober. Kemudian tadi yang Mbak Caca sebutkan, banyak di antara Bapak Ibu owner ternyata masih kebingungan dalam hal menyajikan laporan keuangan. Atau sudah punya laporan keuangan, tapi nggak tahu laporan keuangannya itu valid atau tidak. Itu banyak kejadian gitu. Jadi ketika ditanya gitu ya, laporan keuangannya ambil dari mana? Saya catat di Excel ada gitu ya. Saya ambil tarik data dari softwarenya menyajikan laporan keuangan sederhana ada, tapi nggak tahu valid atau tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau didampingi, pengen tahu bagaimana laporan keuangan yang valid seperti apa gitu ya, kamu komponen-komponen dalam laporan keuangan itu apa saja gitu ya, bagaimana menyajikan laporan keuangan di bisnis apotik, misalnya bagaimana sih menyajikan neraca keuangan, kemudian laporan laba rugi, kemudian cash flow, apa kaitan antara 3 laporan keuangan ini, bagaimana cara membaca laporan keuangannya, sesuai standar PSAK, boleh nanti kita dampingin gitu ya. Nah, di sini nanti kita tidak hanya kita sajikan laporan keuangannya secara harian dan bulanan, tapi juga ada konsultasinya, ada grup eksklusif pendampingannya, kita analisa dari laporan keuangan itu, angka itu tuh bermakna apa, dan dari angka itu bisa mengambil keputusan bisnis apa. Kemudian kita bantu juga perencanaan pajaknya gitu ya, baik pelaporan pajak bulanan maupun tahunan. Jadi di sini lengkap banget sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini buku-buku yang bisa Bapak Ibu miliki untuk mendampingi Bapak Ibu belajar ya. Dari mulai keuangan ada, kemudian marketing ada, dari mulai yang baru buka apotik bagaimana membuka apotik sehingga apotiknya langsung laris ada, sampai membuat bisnis apotiknya itu autopilot, itu ada semua di sini. Nah, yang jangan lupakan adalah dalam menjalankan bisnis, dalam belajar kan, kita harus happy Bapak Ibu. Jadi katakan, yes I can keep the smile and happy learning. Jadi menurut Mbak Caca ya, jadi kita enjoy aja gitu ya. Karena kalau udah ngomongin tentang keuangan, tentang pajak, biasanya langsung berdenyut itu kepalanya. Langsung puyeng. Entah karena wah omsetnya masih kecil, entah karena cash flow-nya
kurang bagus, minus, atau dan lain-lain. Itu hilangkan dulu Bapak Ibu ya. Yang penting kita malam ini belajar aja dulu, kosongkan gelasnya, kita belajar dulu. Nah, sebelumnya coba Mbak Caca sapa dulu, apakah sudah berada di ruang Zoom? Assalamualaikum Bu Sinta. Bu Sinta sudah hadirkah di ruang Zoom? Iya Mbak Caca, waalaikumsalam. Bu Sinta mana dong? Aku pengen lihat Oh, iya. wajahnya Bu Sinta nih. Sudah? Belum terlihat? Nah, Masya Allah. Wow, cerah ya. Oh, cerah ya? Oh, nah ini ayu Mbak. Bu Sinta kalau pakai hitam-hitam begini, emang kayaknya auranya Bu Sinta tuh keluar kalau misalnya pakai yang hitam-hitam kayak gini ya, Bu Sinta. Gelap gitu ya. Udah lama nih kayaknya Bu Sinta nggak ngisi ya. Lama banget. Sampai Nah, lupa sekalinya saya Bu sudah. Sinta ngisi, yang ngelis langsung 100 orang Bu Sinta. Sampai Langsung lupa. pertanyaannya langsung berderet itu. Iya, Nah, iya. ini Nggak tahu pertanyaan ini kan kok sudah saya di tumben gitu loh Mbak Caca. Kayaknya saya sudah vakum, tapi kirain sudah enggak lagi. kalau 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 misalnya Bu Sinta ngisi itu pasti banyak yang pengen ikut Bu Sinta, tenang aja. Jadi nanti pasti akan kebagian. Nah, ini ceritanya sudah banyak pertanyaan yang masuk Bu Sinta ya tentang perpajakan apotek ini karena kita udah pakai Google Form. Nah, Mbak Caca juga udah sharing nih ke Bu Sinta pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Nggak tahu nih Bu Sinta udah baca detail satu persatu atau enggak. Cuman tadi Mbak Caca udah bantu merekap beberapa pertanyaan yang sepertinya sama gitu ya. Nah, mungkin itu juga jadi keresahan banyak owner. Nah, ternyata Bu Sinta ini untuk ini izin share screen dulu ya kayaknya ya. Ternyata itu ketika di apa namanya? Ketika direkap ya, pertanyaannya tuh banyak yang mirip-mirip nih Bu Sinta. Nah, pertanyaan yang mirip-mirip ini mungkin nanti bisa dijawab sekalian gitu ya. Jadi biar nanti Bu Sinta menjelaskannya nggak berkali-kali gitu. Nih. Q&A session perpajakan apotik dengan sistem Cortex. Nah, jadi ini pertanyaan yang basic dulu nih Bu Sinta. Nah, ini Bu Sinta udah siap belum ya? Atau kita nggak usah ada materi lah ya Bu Sinta malam ini ya? Kita langsung tanya jawab aja kayaknya. Karena 100 pertanyaan kayaknya nggak cukup waktunya kalau dalam waktu 1,5 jam. Bantu jawab ya Mbak Caca. Ini mau dibacakan Mbak Caca atau yang mana ini yang mau dijawab apa namanya yang mau ditanyakan dulu? Nah, coba saya bacakan dulu yang kira-kira ini jadi mewakili beberapa pertanyaan ya Bu Sinta ya. Nah, mungkin yang basic dulu nih Bu Sinta. Jadi ada yang bertanya, mungkin ini juga baru-baru gitu ya. Pengen tahu nih, apa sih bedanya sistem Cortex dengan DJP? Ini hampir sama sih dengan pertanyaan. Pengen tahu penjelasan secara gambaran umumnya tentang Cortex itu apa? Nah, itu banyak yang pengen tahu itu. Kemudian banyak juga yang pengen tahu bagaimana tutorial pembayaran pajak dengan Cortex. Nah, dengan beragam pertanyaannya, tapi intinya bagaimana pelaporannya, terus pembayarannya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengisian Cortex tahunan. Itu dulu deh kayaknya Bu Sinta. Oke, mulai dari yang pertama dulu ya Mbak ya, terkait sama apa sih Cortex gitu ya. Kenapa sih Cortex yang sekarang bedanya dengan yang kemarin gitu ya sistemnya. Betul, Oke, betul, betul. saya coba jawab Mbak Caca singkat-singkat mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada yang istilahnya ingin lebih jelas lagi gitu ya. Karena kan kalau terkait sama Cortex ini kan panjang banget ya gitu. Nah, nanti bisa capri Mbak Caca aja ya setelah ini Siap. gitu ya. Nah, baik untuk Cortex ya, untuk Cortex itu adalah sistem yang baru gitu ya yang dibuat oleh DJP gitu ya. Sistem baru yang dibuat oleh DJP untuk mengganti sistem yang lama yang DJP online. Jadi sistem ini sistem baru yang lebih terintegrasi maksudnya. Nah,
bedanya dengan yang lama gitu ya. Kalau yang DJP online itu yang masih tahun 2024 ke belakang gitu ya, itu kan semua terpisah-pisah ya, kayak kita PPN terpisah gitu ya, aplikasi PPN terpisah, kemudian untuk e-billing, e-filing gitu ya, itu terpisah-pisah. Nah, dengan Cortex itu semua dijadikan satu. Jadi sudah ada e-billing, sudah ada billingnya, sudah ada pelaporannya, kemudian ada apa namanya SPT-nya, fakturnya gitu ya. Kalau yang DJP lama, kalau yang sistem lama kan kalau kita mau, kalau yang ini sudah PKP ya, kalau kita mau bikin faktur itu kan harus aplikasinya terpisah, nggak di DJP, nggak di aplikasi DJP ya, tapi kita terpisah, harus download versi-versinya terbaru, update terus gitu ya. Nah kalau pakai Cortex itu sudah ada, kemudian kita pembuatan NPWP pun juga di Cortex itu sudah ada. Jadi menu Cortex ini sangat lengkap sekali dalam satu aplikasi gitu. Dari pembuatan sampai pelaporan. Seperti itu Mbak Caca, mungkin ada poin berapa lagi? Poin 3 ya? Iya, betul. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab ya tadi ya. Apa itu bedanya DJP sama sistem Cortex? Sebenarnya banyak juga sih penjelasannya ya Bu di webnya Ya, sendiri. ya Aku Mbak lihat Caca ada satu tuh lagi. penjelasannya ya. Ya, kalau Cortex itu real time ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang DJP online dulu kan, kalau contoh nih kayak faktur gitu ya, kita bikin faktur. Kita itu harus ngecek itu tidak bisa langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau di Cortex itu ketika kita si pembuat ini upload faktur, kita yang pengguna gitu ya, yang terima faktur, begitu kita ngecek di Cortex itu langsung keluar gitu, langsung update di situ. Jadi sudah bisa terbaca pajak masukan kita berapa-berapanya di situ. Ya, oke, lanjut. Oke, siap Bu. Tadi ada pertanyaan apa namanya teknis banget ya. Cuman lupa tadi pertanyaan dari siapa tuh. Mungkin lanjut dulu aja. Ini pertanyaan selanjutnya coba kita lihat. Bagaimana sih pembayaran pelaporan dulu ya, pelaporan pajak dengan Cortex gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Kalau tutorial mungkin nanti bisa lihat di internet sebenarnya Ya, Bu Sinta betul, ya, betul kalau ya, betul. tutorial Bisa ya. di YouTube ya. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan rata-rata mungkin di sini sifatnya banyak yang PT perorangan ceritanya Bu Sinta. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kalau dokumen yang harus disiapkan untuk pelaporan PT ya ini ya. Jadi pribadi sama PT itu memang ada perbedaan ya. Kalau PT kita mewajibkan untuk mengupload laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada namanya laba rugi, neraca, dan kita juga harus mengupload daftar harta, daftar aset usaha kita, misalnya inventaris. Nah itu yang harus diupload, tiga dokumen tersebut yang harus diupload gitu. Jadi saya ulang, ada laba rugi, neraca, dan daftar penyusutan. Itu yang harus dipersiapkan untuk pajak PT perorangan. Jadi PT perorangan maupun PT umum sama saja ya, karena di sini metodenya pembukuan kalau PT itu. Pembukuan, jadi harus mengupload namanya laporan keuangan. Itu Mbak Caca? Cukup? Siap. Mudah-mudahan sudah cukup jelas Bapak Ibu. Nanti kalau nanti ada yang mau langsung berinteraksi gitu ya, nanti angkat tangan aja, nanti kita bisa langsung apa namanya diskusi. Oh ini sekalian baca buka chat. Ini ada pertanyaan yang 3 pertanyaan hampir mirip nih sebenarnya Bu Sinta. Bagaimana cara retur barang di Cortex? Kemudian ini ada pertanyaan spesifik juga, saat retur di Cortex terkunci PPN 12%. Apakah benar bahwa supplier harus checklist DPP lain agar bisa retur dengan apa ini? Dengan PPN 11%, tapi memasukkan manual di DPP lain? Jadi kalau kita buat retur, cara buat retur di Cortex ya ini ya yang ditanyakan ya. Betul. Jadi cara buat retur di Cortex itu
Jadi kita buka dulu aplikasi Kortek, kemudian di menu Kortek itu kan ada SPT, kemudian ada faktur gitu ya, kemudian ada pembayaran gitu. Nah, kita pilih menu bukan, kita pilih menu faktur. Nah, kita pilih menu faktur. Nah, di situ di menu faktur itu ada faktur masukan, keluaran, kemudian ada retur masukan, retur keluaran. Nah, kemudian kita pilih nota retur masukan, kita klik saja, kemudian kita ikuti apa namanya perintah-perintah di situ. Misalnya kita diminta untuk menuliskan NPWP gitu ya, NPWP PBF, kemudian nanti otomatis dengan kita menuliskan PBF, itu nanti akan muncul tuh semua pembelian di PBF tersebut ya. Terus kemudian kita klik, kita pilih yang akan diretur, nomor faktur yang akan diretur. Nah, ketika nanti kita tuliskan nomor faktur yang diretur, nanti akan muncul semua juga untuk pembelian-pembelian yang barang-barang yang sudah kita beli. Kemudian kita klik aja yang mau diretur, sudah itu nanti akan kita ikuti next gitu ya, maksudnya langkah-langkah selanjutnya terkait sama DP. Nah, di situ nanti kan ada PPN-nya juga ya, ada PPN-nya juga. Nah, itu kita ngikuti dari PBF. Kalau di PBF memakai DPP lain, sudah otomatis itu nanti faktur returnya itu akan muncul DPP lain gitu. Jadi begitu kita bikin faktur dan faktur retur itu tuh semua kita sudah mengikuti dari faktur PBF-nya. Kita tinggal mengecek berapa quantity yang kita mau retur, kemudian kita cek angka-angkanya, DPP-nya, PPN-nya, ataupun biasanya ada diskon ya. Nah, kita cek diskonnya juga. Kita tuliskan kalau itu manual ya, kalau kita menuliskan diskonnya itu manual. Nah, itu kita ikuti sampai selesai, kemudian kita kalau sudah selesai, ada menu cek ulang gitu ya, maksudnya perlu dicek ulang gitu kalau kita sudah oke, sudah masuk konsep, kemudian oke, kita kalau sudah yakin itu betul tinggal kita upload, sudah sudah jadi returnya, kita tinggal kita PDF, kita kirimkan gitu. Itu terkait sama retur. Iya, ini pertanyaan dari Bu Vivi nih. Oh, ini kayaknya Bu Vivi lagi berhubungan banget ya sama retur-retur. Nah, saya belum tahu cara buat laporan tahunan Kortex sama retur. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Kemarin kena denda gara-gara nggak masukin ke Kortex katanya. Kemudian adakah tutorial untuk buat Kortex tahunan dan pereturan? Nah, itu kalau ngelihat tutorialnya di mana ya Bu Sinta ya? Kalau tutorial di YouTube ada, di YouTube banyak ya tutorial-tutorial Kortek. Kita tinggal klik aja apa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian kalau terkait sama Kortek tahunan ini memang kantor pajak sedang ini ya sedang sosialisasi terkait tahunan karena posisinya kita baru tahun pertama dan besok tahunan besok baru pertama kali kita coba pakai Kortek, tetapi kalau misalnya sudah punya aplikasi Kortek, coba dilihat di teks return itu ada template-nya sudah muncul template-nya, kita bisa lihat dulu gitu ya, kita bisa baca-baca template-nya itu isinya apa saja, tapi sebenarnya template itu tidak jauh beda dengan template yang lama gitu ya, isinya satu. Kalau misalnya badan maupun pribadi ya, itu tidak jauh beda dengan yang lama. Jadi tetap kalau pribadi tetap harta dimunculkan. Kalau yang UMKM juga nanti ada formnya untuk 0,5% juga, PPh finalnya juga, badan pun seperti itu sama. Kita sebenarnya itu sama, cuman beda apa ini? Beda bentuknya ya, beda bentuknya, tapi secara data yang perlu dipersiapkan semuanya sama. Langkah-langkahnya pun sama gitu. Nah, bedanya cuma sama yang lama. Kalau dulu kita perlu download ya, kalau yang DJP online yang sistem lama itu kita perlu download. Kalau sekarang kita nggak perlu download karena kita langsung mengisinya di Kortek itu, langsung otomatis di situ. Itu Mbak Caca.
Ada lagi? Masih mute, Mbak. Mbak Caca masih mute. Iya, Oh Pak. iya, halo Kak Jojo. Gimana kabar nih? Lama aku ini nggak ketemu nih sama Kak Jojo nih via online. Nomorku ganti soalnya. Iya, ya. Baik, baik, Mbak Caca. Silakan Kak Jojo. Gimana Ya, gimana? standby aja. Tadi Mbak Caca masih mute soalnya. Iya, heeh. Nggak ini nggak kerasa aku. Gimana Kak Jojo? Ada yang mau ditanyakan nggak soal ini retur cortex ini? Masih Sebelum standby kita aja, pindah Mbak. tema. Saya Ya, standby dulu. Standby Mas dulu, standby standby. dulu ya. Oke, siap. Tadi ada yang nanya juga, daftar aset itu apa aja kata Bu Fancy? Daftar aset itu lebih ke inventaris ya, inventaris atau aset tidak lancar gitu ya, kayak peralatan, perlengkapan gitu ya. Nah, peralatan itu bisa bisa apa namanya? Yang ada di apotek gitu ya. Ada yang di apotek, bisa juga ada etalase, lemari gitu ya. Kemudian kulkas, kursi, komputer. Nah, seperti itu. Inventaris seperti itu yang dimasukkan. Jadi semua yang sifatnya Aset aset tidak lancar. tidak lancar Betul, diinventaris semua ya Bu Sinta ya. betul. Nah, Kalau ada walaupun kendaraan bisa masukkan kendaraan kendaraan. juga oke, Iya, berarti AC, etalase betul. semuanya Kalau dimasukkan. betul, kalau sudah punya tanah gitu ya, tanah dan Mm-mm. bangunan dimasukkan tanah dan Dimasukkan juga sewa bangunannya. ruko dimasukkan nggak kata Bu Fancy? Oh, kalau sewa ruko tidak. Sewa ruko sudah sifatnya sudah berbeda ya. Itu kan jatuhnya ke sewa. Jadi kita kan tidak memiliki bangunannya kan, gitu ya. Ini yang benar-benar jadi aset kita ya Bu Sinta Ya, ya. itu sewa. Sewa itu kan masuknya bukan inventaris ya. Sewa itu masuknya ke aset lancar ya, masuknya ke sewa dibayar di muka gitu ya. Biaya dibayar di muka. Jadi dia tidak masuk inventaris dan sifatnya ada penyusutannya setiap memang ada amortisasinya gitu ya. Tapi itu tidak masuk ke inventaris karena kita tidak mempunyai gitu ya, tidak memiliki. Nah, sewa pun nanti sudah beda sendiri pajaknya. Nanti itu pajaknya ada pajak sewa nanti kalau dimunculkan. Nah, kalau sifatnya ini apoteknya di rumah. Nah, rumahnya itu masukkan ke aset atau enggak nih Bu Sinta? Nah, kalau rumah itu kita lihat dulu Mbak. Apotek ini apotek pribadi atau PT, ya. Kemudian rumah itu menjadi aset siapa? Aset pribadi atau aset badan? PT maksudnya. Nah, ketika itu diakui sebagai pribadi, tidak lagi dimunculkan di PT. Tapi kalau misalnya ini sudah diakui sebagai PT, otomatis di pribadi tidak lagi dimunculkan, tetapi di PT dimunculkan seperti itu. Nah, ketika itu pribadi ya, ini wajib. Misalnya saya pribadi punya apotek, rumahnya masih milik saya gitu ya, nggak perlu sewa. Nah, itu tanahnya tanahnya saya akui tetap kan, kalau laporan SPT itu kalau pribadi ya, semua harta terkait harta pribadi saya, terkait harta apotek saya, itu saya masukkan di form harta. Jadi ada harta yang memang ini pribadi, ini harta yang ini usaha gitu. Tetap dilaporkan semuanya. Itu Mbak Caca. Siap Bu Sinta, mudah-mudahan cukup menjawab ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini sebenarnya pertanyaannya tuh banyak nih Bu, ini jadi pencar nih. Mbak Caca coba rapikan ya, karena pertanyaannya sebenarnya hampir mirip nih, sebenarnya hampir mirip. Nah, jadi banyak yang masih bingung nih sebenarnya Bu Sinta, ini harus ikut jasa pencatatan keuangan nih kayaknya. Atau paling enggak harus belajar bagaimana membuat laporan keuangan. Karena pertanyaannya tuh banyak, apa saja laporan keuangan yang harus disiapkan, bagaimana bentuk penyajiannya,
untuk pelaporan pajak. Nah, bikin step-step. Nah, boleh minta bikin step-step pelaporan pajak nggak, Mbak? Bagi yang belum pernah punya laporan keuangan. Nah, ini tuh keresahan banyak tuh, Bu Sinta. Tadi aku lihat di kolom Google Form. Nah, jadi ada Baik. yang pertanyaannya mana yang bisa dimasukkan ke pengeluaran di laporan. Ini hubungannya mungkin pajaknya biar bisa lebih rendah ya Bu. Nah itu gimana tuh caranya Bu Sinta? Oke, jadi ini kita tahu dulu gitu ya Mbak. Kita tahu dulu apotek kita, usaha kita itu PT atau pribadi, ya, PT atau pribadi. Kemudian ini kita mengambil yang belum PKP ya, kita masih UMKM, gitu ya, masih UMKM. Jadi pribadi maupun PT ya, itu dalam pelaporan pajaknya itu kan dasarnya adalah omset, dasarnya adalah omset bruto, ya. PPh final 0,5%. Perbedaannya pribadi sama PT, kalau pribadi itu dikurangi 500 juta insentif, kalau PT tidak ada pengurangan 500 juta. Nah itu. Nah otomatis yang perlu kita persiapkan, kalau pribadi itu omsetnya, omset setiap bulan ya, setiap breakdown omset Januari sampai Desember. Kemudian kalau pribadi ya, saya ulang ya, pribadi itu yang dipersiapkan adalah omset dari Januari sampai Desember, kemudian harta gitu ya, harta pribadi itu juga disiapkan untuk dilaporkan. Kemudian kalau PT itu omset ya, omset sama kayak pribadi tapi tidak dikurangi 500 juta dari Januari sampai Desember ya. Kemudian laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu adalah ada namanya laba rugi, neraca, dan tadi yang saya sampaikan yang ketiga adalah daftar penyusutan. Itu yang diperlu. Nah, laba rugi ini apa yang dipersiapkan? Omset, ya kan, jelas omset. Kemudian HPP. HPP ya, harga modalnya. Kemudian biaya-biayanya. Biaya-biaya ini apa saja? Biaya operasional, ada gaji, ada biaya transportasi, kemudian ada biaya utilities gitu ya. Kemudian ada biaya depresiasi, ada biaya-biaya lagi kecuali sumbangan ya. Kalau sumbangan tidak bisa masuk, sumbangan tidak dikecualikan, tidak bisa mengurangi. Kemudian ada biaya pemeliharaan juga dan lain-lain gitu. Nah, ini nanti ketemu net profit. Ini yang laba rugi yang perlu dipersiapkan. Kemudian neraca juga iya. Neraca kita juga mengupload ya. Laporan kedua adalah neraca yang kita upload. Yang dipersiapkan adalah kas kita berapa, ya, kas dan bank kita nilainya berapa, kemudian persediaan kita akhir berapa per 31 Desember. Kemudian ada piutang kalau ada gitu ya. Jadi aset lancar yang perlu kita laporkan di neraca adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, kemudian ada hutang, ada modal. Nah, modal ini sesuai dengan akta. Ya, modal awal itu harus sesuai dengan akta. Kemudian sudah neraca, kita persiapannya seperti itu. Kemudian di daftar penyusutan. Daftar penyusutan yang perlu kita siapkan adalah semua aset tidak lancar yang kita miliki ya, apotek. Kemudian kita harga perolehannya kita siapkan. Jadi setiap inventaris kan ada harga perolehan pada saat kita beli ya. Itu juga dipersiapkan. Kemudian tahunnya, tahun perolehannya tahun berapa. Nah, kemudian ini kita list gitu ya. Kemudian ini nanti kita tinggal melihat di perpajakan itu kan ada ya kelompok 1, kelompok 2 daftar asetnya. Kita tinggal pilih ini kelompok 1 atau kelompok 2. Nanti akan otomatis prosentase penyusutannya itu akan muncul menghitung dengan sendirinya. Gitu. Seperti itu. Cukup?
Semoga belum terpuaskan ya Bu Sinta. Memang kalau belum dioret-oret, belum ngelihat langsung, belum dibikin study Iya. case gitu, biasanya belum kebayang. Tapi paling enggak Bapak Ibu catat aja dulu poin-poinnya ya. Mbak Caca ngerti nih, maksudnya pengeluaran apa saja yang bisa dimasukkan. Biasanya biar semua-muanya dimasukin tuh pengeluaran yang bisa mengurangi nanti nilai bayar pajaknya. Intinya Ya, gitu ya. betul. Kecuali sumbangan. Sumbangan di luar. Maksudnya sumbangan tidak bisa diakui untuk mengurangi profit. Untuk mengurangi, ya, laba kotor nggak bisa. Jadi kita kasih sumbangan, misalnya kita jadi CSR gitu ya, nggak bisa gitu ya Bu Sinta ya? Sumbangan dikecualikan, Mbak. Bisa sumbangan, tapi Mm-mm. memang yang memang ada izinnya ya, kayak misalnya Lajis, ya itu bisa gitu. Tapi kalau sumbangan pribadi ya, misalnya kita mengirim karangan bunga gitu ya, ketika ada orang berduka cita, kemudian kita mengirim karangan bunga gitu ya, walaupun nilai nominalnya mungkin bisa jadi 1 juta kan, itu bisa mengurangi. Kalau secara internal bisa ya, itu sebagai biaya sumbangan. Tapi kalau secara pajak itu dikecualikan gitu. Oke deh kalau gitu. Oke Bu Sinta. Ini kita waktu itu bahas pajak itu baru bahas kulitnya aja, PPh aja hampir 2 jam ya Bu ya. Ini ada pertanyaannya. Itu tadi baru slide pertama Bu Sinta. Ini ada pertanyaan langsung di kolom chat ya. Saya bacakan Bu Sinta ya. Jadi kasusnya owner ini sudah beroperasi apoteknya selama 2 tahun tapi belum aware soal pajak. Ini banyak juga kasus, bukan hanya owner ini aja ya. Bentuk usahanya PT, kemudian dia bingung harus mulai dari mana. Kemudian mengenai dokumen dan data, takut jadi masalah dalam waktu dekat. Nah, kalau yang udah keburu yang kayak gini nih Bu, 1 tahun kelewat, 2 tahun, atau bahkan lebih dari 2 tahun itu gimana tuh Bu caranya gitu? Kalau sudah terlewat, otomatis kan 2 tahun tidak lapor ya, Mbak Caca. Betul, dalam kasus ini 2 tahun. Ya, yang bisa dilakukan adalah satu, kita menyiapkan data. Menyiapkan data dalam 2 tahun ini, 2 tahun yang sudah lewat itu kita siapkan datanya, omset kita berapa gitu ya, omset kita berapa, breakdown per bulan berapa. Ini untuk persiapan mengantisipasi jika ada surat datang, surat dari pajak datang. Dan ini mulai otomatis ini kan Kortek tahun 2025 ya, berarti kan 2 tahun sebelumnya kan berarti masih posisi pakai DJP online ya. Betul. Nah, nanti pelaporannya pun misalnya memulai untuk laporan di 2 tahun yang lalu, kita mulai lapor sekarang gitu ya, itu pun harus pakai sistem yang lama. Kita harus daftar di aplikasi DJP online dulu gitu ya, daftar aplikasi yang lama, baru kita bisa buat laporan, bikin laporan gitu ya. Maksudnya kalau misalnya mau buat SPT tahunan, kita lewat DJP online. Bayar pun lewat DJP online pakai sistem yang lama. Tapi hal yang perlu dilakukan, kita cuma persiapkan data dulu. Karena kita biasanya untung-untungan ya, untung-untungan. Kalau misalnya tidak ditegur ya, maksudnya kan waktunya 5 tahun. Untuk pemeriksaan itu waktunya 5 tahun. Teguran itu sifatnya 5 tahun. Jika sudah melampaui 5 tahun kita tidak ada teguran, tidak ada surat, berarti kita aman di 2 tahun tersebut gitu. Tetapi kalau misalnya ini kan masih ada 3 tahun ya, masih ada 3 tahun waktu gitu ya. Baiknya dipersiapkan saja gitu ya. Takutnya nanti tiba-tiba orang pajak datang memberi surat teguran yang terkait sama omset gitu. Jadi kalau belum 5 tahun, pokoknya disiapin aja dulu data-data. Jadi kayak back aja dulu ya Bu Sinta ya. Betul. Tapi kalau udah 5 tahun berarti aman. Kalau sudah 5 tahun aman. Artinya aman ya Bu Sinta ya ya. kalau lebih dari, kan misalnya umurnya udah 6 apa 7 gitu ya, itu sudah nggak diurus lagi Mbak. Sudah terlewat. Jadi untung-untungan ya Bu Sinta kalau Iya. gitu ya. Tapi kan pemerintah lagi sibuk nih Bu nyari-nyari. Betul.
Mereka sibuk di nyari yang di 2024 ke belakang. Nah, betul, betul. Jadi disiapin aja Bapak Ibu intinya ya. Ini pertanyaan hampir mirip nih. Tadi ada juga yang di slide sebelumnya juga gitu, udah 1 tahun, apakah kena denda atau tidak? Nah, itu tergantung. Untung-untungan ya Bu Sinta, disiapin Untung-untungan, aja dulu betul. data-datanya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini slide selanjutnya ya, Bu Sinta. Nanti kalau ada yang di kolom chat nggak terbaca sama Mbak Caca gitu ya, dan ini menurut Bapak Ibu penting, bisa raise hand atau nanti aktifkan ininya ya, soundnya, apa namanya, biar kita bisa ngobrol langsung. Dari Bu Ika, Apotik Patra Farma Jepara, setelah aktivasi Cortex untuk pembayaran pajak, apakah masih sama dengan sistem yang dulu? Bikin e-billing sendiri terus bayar, atau sudah otomatis muncul jumlah tagihan pajaknya? Kita bikin billing sendiri, Bu, bayar sendiri juga, gitu ya. Kalau masalah angka, kita sendiri yang menuliskannya, gitu. Jadi tidak ada muncul jumlah tagihan pajak, tidak muncul. Jadi kita menulis manual. Kalau nanti ada koreksi, nanti di akhir ya Bu ya? Koreksi apa maksudnya, Mbak Caca? Misalnya kalau yang kita bayarkan atau yang kita hitung, ternyata hitungannya beda gitu gimana? Dengan yang hitungan orang pajak. Itu biasanya setelah laporan SPT. Setelah laporan SPT. Setelah SPT tahunan, baru orang pajak itu menghitung ini kurang atau merasa kurang atau ada Kalau yang lebih mah enggak ya Bu ya? Ya, itu nanti kalau setelah kita SPT tahunan, karena kan posisi kita bayar tiap bulan itu belum menentukan bahwa kita itu sudah lapor semuanya atau tidak gitu. Jadi pada saat kita SPT tahunan, kita lapor SPT tahunan itu baru kita fix melaporkan dalam 1 tahun itu. Karena kan kadang-kadang Januari, Februari, Maret, April gitu ya, sampai Agustus kita itu melaporkannya hanya sedikit gitu ya. Kemudian sebenarnya omset kita banyak tapi kita bayarnya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, di akhir tahun itu kan otomatis kita biasanya jadi kurang bayar tuh. Betul kan? Betul Bu Jadi Sinta. kurang bayar. Nah, itu kita bayarkan. Nah, otomatis itu fix laporan 1 tahun. Nah, itu orang pajak baru bisa melihat itu. Tapi kalau masih belum ada 1 tahun, terus kemudian kita bayar, kan orang pajak belum tahu 1 tahun itu kita omsetnya berapa. Dan di Kortek ini sudah sangat membantu sekali sebenarnya ya, karena kalau dulu kita tidak bisa melihat pajak masukan kita. Ya, kita tidak bisa melihat pembelian kita. Tapi kalau di Kortek sekarang kita bisa lihat, walaupun kita bukan PKP, kalau dulu kan yang bisa melihat pajak masukan itu kan hanya yang PKP ya, karena di sistemnya aplikasi yang e-faktur itu kan muncul pajak masukan kita dari PPF gitu ya. Nah, itu yang hanya PKP. Nah, kalau non PKP kan kita mesti tanya ke AR-nya, berapa sih pajak masuk pembelian kita gitu. Untung-untungan kalau AR-nya baik gitu ya. Kalau nggak baik kan kita nggak dikasih, kita malah seperti bumerang gitu kan. Nah, kalau sekarang di Kortek itu kita nggak perlu tanya ke AR, kita buka aja faktur gitu ya, faktur pajak masukan, klik, kita pilih bulan yang kita mau lihat gitu ya. Kita cek, kita tuliskan bulannya, kita klik, itu nanti akan muncul semua faktur yang sudah sampai ke kita gitu, yang sudah kita pembelian. Nah, jadi dari situ ya mungkin kita bisa membantu sekali ya sebenarnya. Kan kadang ngapunten untuk saya yakin Bapak Ibu di sini terkait sama pembelian pasti belum sangat rapi sekali, belum sangat rapi sekali terkait pemisahan PPN non PPN-nya ya. Jadi dengan Kortek ini kita bisa lihat berapa sih pembelanjaan PPN kita, gitu. Oke, Itu sih Mbak Caca. kayaknya udah cukup jelas ini pertanyaan Bu Ika dijawab sudah sangat gamblang nih dengan Bu Sinta ya. Nah, ini saya baca sekilas nih. Ini kayaknya Bu Vivi pengen ngobrol langsung atau gimana nih? Kata Bu Vivi, saya 5 tahun, Mbak. Tapi dapat surat cinta dari pajak, padahal bayar tiap bulan. Ini kayaknya mau curhat ini Bu Vivi. Oke, kita lanjut dulu ya. Dari Pak Cipto. Kesalahan umum yang menyebabkan data pajak apotek bermasalah di sistem Cortex itu biasanya kesalahan seperti apa ya Bu Sinta? Kesalahan kita masuk
salah NPWP atau salah NIK gitu ya. Jadi kita tidak bisa masuk Kortek. Ya. Kalau Itu rekening bank dimasukkan juga ke Kortex. Tadi ada pertanyaan juga Bu Sinta. kalau rekening bank kan otomatis ya muncul ya. Otomatis ya. Otomatis muncul ketika kita misalnya nih PT nih ya. Itu Mm-mm. otomatis nanti bank-bank yang atas nama PT itu akan muncul dengan sendirinya. Contoh nih, ini sama halnya juga kita. Saya pribadi, saya punya PT 3 gitu ya. Punya PT 3. Itu ketika saya masuk ke Kortek pribadi saya gitu ya. Nanti PT-PT saya itu akan muncul di bawah nama saya gitu, impersonate ya. Nah, itu tuh ada PT A, PT B, PT C, itu tuh akan muncul semua. Nah, nanti terkait sama pelaporannya juga, itu nanti dari pribadi saya yang lapor. Itu kayaknya ada ya, tadi saya baca bagaimana cara lapornya gitu ya. Nah, itu tuh dari situ, dari pribadi yang, kalau saya punya PT, ketika tidak ada kuasa untuk, kan jadi Koretek itu ada namanya kuasa untuk buat ya gitu, untuk membuat, tetapi tidak ada kuasa untuk approve. Kuasa approve itu biasanya di direkturnya, atau kalau misalnya pribadi ya di pribadinya gitu. Nah, sama halnya juga dengan rekening. Rekening itu juga iya, ketika itu sudah nama PT ya muncul semua rekeningnya PT. Terus nama saya pribadi misalnya saya Sinta gitu ya, semua akan muncul di yang rekening-rekening atas nama Sinta yang NIK-nya kan yang dilihat sekarang NIK ya, bukan NPWP tapi NIK. Jadi kita transaksi apapun kalau dengan NIK pasti semua kedetek sudah ke Kortek itu. Jadi Cortex ini memang udah canggih ya Bu ya, menghubungkan Ya, semua data-data kita udah langsung kelihatan. Kalau misalnya pribadi udah kelihatan kita punya PT apa, aset kita gimana, itu kelihatan semua di situ ya Bu ya. iya betul. Nah, Ini Pak Taufik nih menyambung nih. Apakah Cortex itu terhubung dengan rekening tabungan yang keluar masuk keuangan kita? Sama juga Bu izin menanyakan pembelian barang yang dikatakan luar biasa, itu nominalnya berapa? Yang jadi highlight itu, oh ini pembelian barangnya terlalu besar misalnya gitu Bu. jadi ini dengan rekening tabungan ya, saya coba jawab yang dengan rekening tabungan ya. Rekening tabungan itu jelas ya, karena mutasinya kan orang pajak itu bisa lihat ketika memang ada tujuan penggunaan, misalnya gini Pak, kita diperiksa gitu ya, kita diperiksa, ada indikasi kita mau diperiksa. Sebelum mereka itu memberikan surat ke kita, itu kan mereka sudah bisa melihat rekening kita gitu loh Pak. Jadi mereka pasti kan sekarang kan bank wajib lapor ke pajak terkait sama mutasi nasabah ya, tapi ada minimalnya, yang minimal itu ya, minimal saldo ya. Nah, orang pajak jika ada memang tujuannya untuk pemeriksaan, nah itu mereka akan mengajukan hak akses untuk membuka rekening tersebut. Jadi pasti orang pajak itu tahu ya, semua misalnya rekening saya, pasti orang pajak itu ketika mau memeriksa saya, mereka sudah tahu, sudah bisa buka rekening saya. Kalau yang sekarang, kalau dulu kalau saya nggak ngasih, saya nggak memberi rekening koran gitu ya, kan mereka nggak bisa melihat ya, kecuali mereka minta ke banknya. Kalau sekarang mereka sudah bisa untuk ngecek mutasi saya keluar masuk berapa. Ketika saya melaporkan omset 1 juta, tapi uang yang masuk di saya 3 juta, itu juga akan terlihat gitu. Itu terkait sama tabungan. Kemudian untuk pembelian barang yang dikatakan luar biasa nominalnya berapa Bu? Maksudnya gimana ya Mbak Caca ini? Sama. Kayaknya gini Bu Sinta, ini di-clearkan kalau misalnya pemahaman Mbak Cece salah ya Pak Taufik ya. Jadi misalnya ada pembelian barang yang tidak seperti biasanya gitu. Misalnya ada waktu-waktu tertentu kayak mau lebaran gitu ya. Atau misalnya mau akhir tahun gitu kan, PBF akan tutup tuh di awal tahun kan biasanya kan ada jeda waktu. Nah itu di pembelian barangnya untuk stok barang tuh dinaikkan misalnya gitu. Nah itu nanti kan kebaca tuh Bu.
Mm-mm. Nah, itu dikatakan yang nominal yang luar biasa tuh kayak gimana gitu? Apakah akan jadi highlight orang pajak atau seperti apa gitu? Ya, itu sebenarnya enggak juga. Jadi kan mereka akan melihat omset kita juga. Kalau kita pembelian banyak, omset kita sedikit, gitu ya, itu lari kemana? Kan kita harus membalanskan. Makanya ada laporan keuangan itu ya. Ketika misalnya Mbak Caca ini belanja 500 juta gitu, karena ada season ya, ada season lebaran atau season tahun baru gitu ya. 500 juta, kemudian omsetnya diakui 200 juta, otomatis kan lebih kecil ya. Benar nggak? Lebih kecil kan omsetnya. Iya, Nah, betul, Bu Sinta. nah, otomatis itu 300 jutanya kan berarti belum laku kan? Nah, Betul. itu kita harus Masih bisa ketahan membuktikan barangnya. itu ya, betul. Kita harus bisa membuktikan itu 300 jutanya itu masuk persediaan. Nah, di laporan SPT nanti, di laporan SPT tahunan itu kan akan muncul juga persediaan kita berapa gitu. Tapi kalau misalnya kita belanja 500 juta, pengakuan omset 200 juta, tetapi di persediaan tidak memunculkan yang selisihnya ini, yaitu itu akan menjadi pertanyaan gitu ya. Itu akan menjadi highlight bukan buat mereka gitu. Nah, kalau kita belanja 500, kita lapornya 500 lebih gitu ya, atau 500 sekian gitu. Itu juga nggak masalah karena walaupun kita tidak menampilkan di persediaannya. Seolah-olah kan sudah habis terjual ya. Seperti itu. Jadi orang pajak mau istilahnya gini, mempertanyakan sesuatu hal seperti omset tidak sesuai dengan pembelian. Kalau kita punya data, kalau kita siap punya data, ya itu nggak masalah. Pasti mereka juga akan menerima. Tapi kalau misalnya orang pajak mempertanyakan sebuah data pembelian gitu ya, yang omset kita tidak sesuai dan kita tidak punya datanya gitu untuk istilahnya bukan menyanggah tapi membuktikan gitu ya. Nah, itu yang susah gitu. Itu yang susah. Orang pajak nggak akan mau tahu gitu. Itu Mbak Caca. Maaf, maaf Bu Sinta ke mute lagi ya. Jadi Pak Taufik bilang tuh, iya benar Mbak Caca, itu yang dimaksud. Karena sekarang ada beberapa PBF, misalnya pembelian 20 juta dipecah beberapa faktur, katanya untuk menghindari pembelian besar. Jadi saya bingung maksudnya dan batas nominalnya. Wah itu mah strategi PBF itu beda lagi tuh Pak. Ya, betul. Itu strategi TPF-nya Iya biar itu mereka strategi PBF. nggak bayar PPN-nya nggak tinggi, Pak. Betul. Nah, kemudian tadi tadi nyambung yang Bu Sisil atau Bu Sri ya, untuk deposito apakah kelihatan kalau di Cortex kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Kelihatan Bu, kelihatan semua aset-aset ini kita. Nah, ini pertanyaan yang sering juga nih Bu Sinta. Nah, kayaknya ini sebenarnya suara hati para owner. Bagaimana cara biar membayar pajaknya minimal? Kalau tax avoidance mah nggak bisa kayaknya ya Bu ya. Pajak itu harus dibayar. Pajak itu harus dibayar. Tapi Cuman caranya soalnya ya pertanyaannya nih bagaimana cara tax avoidance yang legal soalnya pertanyaannya agak saru nih pertanyaannya. Jadi bagaimana supaya mungkin pajaknya masih dalam batas wajar nggak terlalu tinggi gitu ya tapi dan dengan cara yang masih benar bisa gitu kan. diakalin gitu gimana tuh Ya. caranya Bu Sinta? Ya. Jadi Biar nggak kelihatan kata Bu Tini uangnya simpan di bawah bantal. oh, betul sekali. Eh, caranya secara omset kalau kalau anu ya, omset itu kita laporkan, kita punya data, yang penting itu kita punya data, kita persiapan data. Kemudian terkait sama agar bayarnya kecil gitu ya, itu kita
kita apa dulu? Kita masih tarif normal apa masih masih final atau sudah tarif normal? Nah, kalau misalnya kita sudah tarif normal kan berarti kita adalah barugi. Kalau misalnya kita tarif normal itu kan berdasarkan dengan perhitungan pajaknya berdasarkan net profit. Berdasarkan net profit. Artinya kalau profit kita besar, bayar kita pajak kita besar. Profit kita kecil, bayar pajak kita kecil. Sehingga gimana caranya profit itu terlihat kecil, bukan bagaimana caranya kecil, tapi bagaimana caranya terlihat kecil, gitu ya, terlihat kecil. Kita susun laporan keuangan, ya, kita susun laporan keuangan yang tidak melenceng dari peraturan perpajakan. Seperti tadi ada omset, ada HPP, ada biaya. Nah, biaya-biaya kita keluarkan semuanya. Nggak perlu di-hidden biaya itu, ya. Tidak perlu disembunyikan. Kadang-kadang yang terjadi adalah kita mengecilkan omset, ya, agar bayar pajak kita kecil, tapi biaya juga kita kecilkan, gitu. Biar laporan laba rugi itu terlihat manis dan wajar, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya cara yang salah. Cara yang salah. Karena apa? Nanti kalau ketahuan, kita suruh bayar selisih omset yang tidak kita laporkan, tapi biaya tidak diakui lagi, gitu. Jadi kuncinya ya, pajak itu ya, kalau pemeriksaan, mereka akan ngejar omset, selisih omset yang tidak kita laporkan, tetapi mereka tidak akan mau menerima koreksi biaya yang tidak kita laporkan. Itu. Jadi kalau misalnya mau cara bukan mengakali pajak ya, tapi cara menghitung pajak agar kita bisa kecil seperti itu tadi, kita omset sewajarnya gitu ya, kita omset wajar, syukur-syukur 100%, sangat bagus sekali. HPP juga kita sesuai ya. Nah, biaya ini yang kita tampilkan semuanya. Biaya itu kan ada biaya depresiasi ya, yang sangat membantu sekali itu sebenarnya depresiasi, karena depresiasi itu persentasenya besar dari harga perolehan kita. Misalnya untuk kelompok 2 25% per tahun. Kan penyusutannya kan hanya dianggap sebagai 4 tahun ya. Nilainya besar tapi penyusutannya hanya dihitung 4 tahun. Itu sangat membantu sekali dalam pengurangan profit gitu. Baik, Bapak Ibu. Jadi intinya kita ada istilahnya mitigasi resiko pajak ya, Bu Sinta ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya laporan keuangan tiap bulan, itu sebenarnya nggak usah khawatir ya, Bu Sinta ya. Nah, Betul, itu Mbak kita Caca. biasanya sudah kita apa istilahnya, Bu? Sudah kita mitigasi dari awal. Ya, kita Nah, udah bikin tax planning-nya. bikin Kita. tax planning dari Nah, awal, betul Bu Sinta ya. Jadi nanti kegambar di akhir itu kira-kira nanti kita akan bayar pajaknya seberapa tuh sangat kegambar ya Bu. Caca. Biaya-biaya mana yang bisa dikurang-kurangi itu Bu Sinta jagonya Betul. pokoknya. Saya pernah lihat tuh dari owner yang kepusingan pas dilihat-lihat angkanya kok gede, pas diatur-atur sama Bu Sinta kok jadi cakep gitu angkanya. Bu Sinta tuh paling jago tuh yang kayak gitu. Bilang saya manipulasi, Mbak. Bukan manipulasi ya Bu Sinta, bukan manipulasi loh, bukan. Ini beda ini. Tapi karena laporan keuangan ini memang rapi, jadi kita tahu nih celahnya mana yang bisa kita apa namanya mitigasi resikonya istilahnya gitu. Nah biasanya nih Bapak Ibu ya, Bu Sinta ini memang dicari-cari ketika mau lapor SPT tahunan biasanya. Jangan sampai Bu Sinta dikejar-kejarnya mendekati hari hanya laporan SPT tahunan di hari terakhir. Nah, tahun ini tuh kalau nggak salah di bulan apa tuh Bu? Di bulan Maret ya, kalau badan ya. April terakhir badan itu. April, oh ya benar Maret April. pribadi. Yang Maret tuh pribadi, betul. Itu Bu Sinta sampai kewalahan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai nih membuat Bu Sinta nggak bisa tidur lagi nih kayak tahun ini tuh bulan Maret April tuh Bu Sinta nggak bisa tidur nyenyak tuh. Jadi ada caranya Bapak Ibu, ada istilahnya mitigasi resiko pajak, ada tax planning. Jadi dari sekarang itu kita bisa atur seperti apa nanti kira-kira pembayaran pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Nah gitu.
Bu Sinta, ini pertanyaannya ya Bu, satu orang ini ada yang sampai 6 poin kayak gini Bu Sinta. Jadi nanti Bu Sinta pilih-pilih aja yang kira-kira Bu Sinta mau jawab, kemudian jawab poin-poinnya aja kayaknya. Nah, takutnya nanti ada yang terlewat nih. Nih, seperti Mbak Sita dari Apotik Risma Surabaya. Pertanyaan banyak nih Bu Sinta. Apakah perbedaan laporan PPh final badan dengan perorangan? Kemudian perbedaan laporan PPh 21 badan dengan perorangan. Bagaimana cara laporan masa dana SPT tahunan. Terus cara manajemen laporan neraca dan laba rugi per bulan untuk apotik cabang. Nah, kalau apotik cabang mah berarti semuanya itu semua cabang harus buat laporan keuangan masing-masing ya, Bu? Nggak bisa diindukan gitu kan? Kalau NPWP sama jadi satu, Mbak. Oh, jadi NPWP sama jadi satu. Nah, ini seperti apa nih? Perbedaan laporan SPT badan dan perorangan. Cara laporan SPT badan dan perorangan yang melampirkan raca laba rugi. Nah, intinya Bu Sinta tarik kesimpulan aja nih yang Bu Sinta bisa jawab Ya, secara padat, ringkas. Nah, itu baik. seperti apa tuh? Kalau perbedaan laporan PPh final itu tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau pribadi itu ada pengurangan 500 gitu ya. Kalau badan tetap gitu nggak ada pengurangan ya. Mulai dari omset Rp1 gitu ya, itu sudah kena pajak. Kemudian terkait sama PPh 21 sama, pelaporan badan maupun perorangan sama ya. Tarifnya pun sama untuk masing-masing wajib pajak gitu ya. Prosentasenya sudah ada ketentuannya, kita tinggal klik saja. Kalkulator pajak juga ada di situ. Kemudian cara laporan masa dana ini apa ya? Saya kurang paham Mbak Caca, cara laporan masa dana. Sama, ini kayaknya laporan SPT tahunan mungkin ya. Terkait Di skip SPT aja Bu tahunan, Sinta. ya. Next aja. Kemudian laporan cabang ketika NPWP itu satu, semua laporan jadikan satu omsetnya, laba rugi neraca aset-asetnya gitu ya, jadikan satu. Ketika itu satu NPWP, tapi kalau beda-beda NPWP, beda cabang, beda NPWP, masing-masing bikin sendiri gitu, pelaporan sendiri juga. Itu jadi satu per nitku atau NPWP itu lapor sendiri. Kemudian perbedaan laporan SPT badan dan perorangan, perbedaan laporan SPT. Oh, ini perbedaannya sama saja, tapi hanya formnya yang berbeda ya. Perorangan maupun badan, formnya yang berbeda, tapi secara pelaporannya sama. Yang perlu dipersiapkan juga sama, gitu ya. Kalau perorangan harta, kalau badan adalah aset apotek. Itu. Bedanya ada satu lagi. Kalau badan itu perlu laporan keuangan, pribadi nggak perlu laporan keuangan. Ya, tidak perlu laporan keuangan, tapi ada hartanya yang dimasukkan di pelaporan harta pribadi maupun harta usahanya. Itu. Kemudian cara pelaporannya, cara pelaporan SPT badan atau perorangan yang melampirkan. Nanti pada saat kita mau melaporkan SPT tahunan, kita klik formnya, itu nanti ada template yang kita menginginkan ya, menyuruh kita mengupload laporan neraca dan laba rugi. Jadi kita upload saja, itu bentuk PDF biasanya yang diminta. Itu mungkin poinnya Mbak Caca. Siap-siap Bu. Ini dari Mufti Hani Amri, PPh final pribadi pengurangan 500 juta per tahun atau di awal aja Bu? Per tahun. Per tahun. Iya, per tahun. Oke, siap. Ini ada yang kelewat-lewat nih, mohon maaf ya kalau ada yang kelewat, nanti diingatkan saja. Ini ada pertanyaan lagi, apa nih, perkiraan keuntungan. Bu Sinta, apakah ada patokan perkiraan keuntungan yang ditetapkan dari pihak pajak? Kalau ada berapa persen dari HPP? Jadi kalau pembukuan tidak. Saya akan sampaikan ya, kalau misalnya kita menerapkan metode pembukuan tidak ada penetapan dari orang pajak berapa persen margin kita, berapa persen keuntungan kita. Tapi kalau kita metodenya pakai pencatatan, orang pajak sudah punya ketetapan prosentasenya
gitu. Paham ya maksud saya di sini Mbak Caca? Paham nggak ya? Jadi kalau saya ulangi ya, kalau kita metodenya pembukuan itu keuntungan sesuai dengan perhitungan kita sendiri gitu ya, nggak ada ketetapan ini harus 10%, 20%, 15%, nggak ada. Tapi kalau NPPN atau pencatatan metodenya itu keuntungannya sudah ditetapkan oleh orang pajak. Misalnya perusahaan dagang itu keuntungannya 20%. Kemudian jasa 40%, seperti itu. Seperti itu. Siap. Mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya belum clear, nanti bisa chat pribadi ke Mbak Caca. Nanti mungkin Mbak Caca akan bisa hubungkan ke Bu Sinta atau Mbak Caca tanyakan dulu ya ke Bu Sinta seperti apa gitu ya. Nah, ini masih banyak nih pertanyaannya Bu Sinta. Mudah-mudahan Bu Sinta ini ya masih semangat menjawab. Ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat dan Bapak Ibu masih pengen tahu gitu ya, pengen mengulik-ngulik, ini silahkan nanti boleh ke WA Mbak Caca ini ya. Kemudian ini kalau PT setelah kita membuat laporan untuk pajaknya, oke. Ini mau dijawab Bu Sinta? Yang di kolom chat? Yang kalau PT ya Mbak ya, setelah kita bikin laporan keuangan untuk pajaknya berapa persen dari laba bersih? Kalau PT, kalau masih baru 3 tahun, ya dari tahun pertama sampai tahun ketiga 0,5% pajak finalnya per bulan kita bayarkan. Perhitungannya dari omset bruto. Kalau kita sudah melewati 3 tahun, pajak yang kita bayarkan adalah 22% kali potongan ya 50%. Jadi 11% dari laba bersih. Itu. Oke, sudah menjawab ya, mudah-mudahan. Baik, Bu Sinta, mungkin ini ada yang mau bertanya secara langsung. Ini Mbak Caca buka satu penanya. Mungkin nih ada yang kalau misalnya di apa namanya di chat di apa namanya di Google Form gitu kan, tidak bisa mewakili. Ada nggak yang angkat tangan? Ada yang mau bertanya langsung? Atau nanti aja pilih langsung konsultasi langsung sama Bu Sinta. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung Bapak Ibu, kalau enggak kita lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk. Tidak ada ya? Oke. Ini kita lanjut dulu yang pertanyaan yang masuk di Google Form dulu ya Bu Sinta ya. Oke, dari Mbak Febri. Tadi juga aku lihat ada Mbak Febri nih yang nanya ya. Bagaimana cara lapor pajak melalui Kortes untuk apotik milik perseorangan dengan NPWP pribadi? Tadi sudah dijawab ya Mbak Tadi Caca sudah ini dijawab kayaknya ya sepertinya ya. Di awal-awal tadi sudah dijawab. Sudah ya. Kemudian format laporan keuangan yang simple. Nah ini kayaknya Bu Sinta ada yang tanpa nama apotik nggak? Dokumennya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini terkait ini nanti minta tolong Mbak Caca kirimnya. Nah iya, ini soalnya Saya nggak gini, ada. kalau ini kan kalau yang dipegang Bu Sinta, pasti ini sifatnya konfidensial semua Iya, Bapak Ibu. saya nggak Data-datanya berani. tidak bisa kita paparkan langsung di sini gitu ya. Iya, Tapi iya. nanti kalau yang mau konsultasi, bagaimana format laporan keuangan yang simple, tadi yang disebutkan dalam bentuk neraca, laba rugi gitu ya. Kalau cash flow enggak, yaitu untuk laporan apa harian dan bulanan kita sebagai owner aja. Nah, itu nanti boleh langsung konsultasi ke Mbak Caca aja kalau itu. Nanti Mbak Caca jelasin seperti apa. Kemudian untuk PPh final pribadi apabila omset belum sampai 500 juta per tahun, bagaimana perhitungannya? Tadi udah dijawab belum ya, Bu? Belum, nihil. Nah, nihil. Nihil. Oke. Kita cukup melaporkan omsetnya, tapi kita tidak perlu bayar. 500 juta itu bagi 12 berarti rata-rata berapa tuh sebulannya itu? 25 ya. 25 jutaan ya, Bu ya? 25. Oke. Berarti kalau omsetnya 25 juta aman gitu ya. Dianggap
dianggap belum profit atau gimana itu. Jangan mau Bapak Ibu, kalau kita belum bayar pajak berarti kita belum dianggap omzet kita besar loh. Jadi banggalah kita yang bayar pajak loh sebenarnya. Menyumbang untuk negara. Oke. Ini tadi juga kayaknya sudah ini ya Iya, bersisihan. sudah. Bagaimana cara input pajak Mm-mm, sudah, perlakuan PPh pribadi sudah. Ini sudah. Bu Eni juga sama nih, contoh laporan keuangan. Bu Eni Apotik Mataram Klaten, ada di ruang Zoom kah? Untuk contoh laporan keuangan nanti Bu Eni boleh chat aja ke Mbak Caca, nanti Mbak Caca kasih contoh laporan keuangannya seperti apa. Kemudian perpindahan pajak dari OP ke badan. Apotik saat ini sudah berbentuk PT. Kemudian pembukuan ini banyak sih pertanyaannya Bu. Dari yang misalnya tadinya perseorangan, kemudian jadi PT perseorangan atau bentuknya CV, perpindahan pajaknya seperti apa, pembukuannya seperti apa. Nah, bagaimana menyiasati pembagian dividen biar tidak kena pajak. Nah, itu gimana tuh Bu? Mungkin saya kalau yang contoh laporan Mbak Caca ya nanti ya pembukuan apa saja tadi Siap. sebetulnya juga sudah gitu ya. Mungkin pengeluaran apa saja juga tadi sepertinya sudah. Mungkin saya mau jawab yang perpindahan pajak dari OP ke badan ya, dari OP ke PT ya. Dilakukan pengalian aset. Itu yang harus dilakukan, pengalian aset. Pengalian aset itu persediaan gitu ya, persediaan itu dialihkan dari OP ke PT dengan cara mutasinya dengan cara penjualan. Dengan cara kita seolah-olah jual ke badan gitu. Nah, omsetnya diakui sebagai di OP dulu penjualan tersebut. Nah, di badan itu masuk sebagai pembelian. Seperti itu, Mbak Caca. Terus kalau misalnya ada inventaris, dialihkan juga inventarisnya. Misalnya ada motor pribadi untuk badan usaha dialihkan ke badan usaha. Lakukan penjualan juga motor tersebut ke badan usaha. Misalnya kemudian hutang. Nah, terkait sama hutang ini mungkin bisa lebih ke kesepakatan ya, dalam artian kebijakan, bukan kesepakatan tapi kebijakan. Kalau misalkan hutang itu kita pengaliannya hutang itu biasanya hutang itu kalau misalnya dari OP tetap diakui sebagai OP karena PBF-nya kan hubungannya dulu sama OP ya, gitu. Rekening-rekeningnya juga ke OP juga. Nah, hutang biasanya tetap tanggungannya si OP, tetapi si badan ini hanya tanggungannya adalah melakukan pembayaran yang sudah dibeli dari OP, mentransfernya ke OP. Nah, OP sendiri yang akan membayarkan ke PPF gitu. Paham ya alurnya ya? Paham nggak ya Mbak Caca alurnya yang saya maksud? Jadi OP jual ke badan, pengalian asetnya jual ke badan, hutang-hutangnya nanti yang menanggung OP, tetapi badan membayar pembeliannya ke OP gitu. Seperti itu. Itu terkait sama yang perpindahan pajak dari OP ke badan. Di sini ada orangnya kah? Di sini ada Bu Eni dari Apotik Mataram Klaten. Ada Bu Eni kah di grup kita di ruang Zoom malam ini? Ada. Silakan Bu Eni kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, saya bisa langsung ngomong langsung ya Mbak Caca ya. Boleh Bu Eni, monggo iya. Bu Eni. Nah, betul. Terima kasih Mbak Sinta untuk informasinya karena memang kebetulan apotek kami tahun ini beralih menjadi PT dan kami sudah konsultasi dengan AR juga untuk pengalian tadi. Izin kami untuk PT itu akhir September ini, tetapi dari AR memberikan kelonggaran untuk beralih PT nanti tahun depan. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Sinta, terima kasih ada informasinya yang cukup menjadi masukan kami. Yang memang tadi agak sulit memang yang untuk pengalihan ini ya Mbak Sinta ya, untuk hutang, berarti yang saya masih belum jelas
untuk hutang itu tetap tanggungan OP, tetapi nanti badan melakukan pembayaran ke OP itu gimana ya Mbak? Yang saya masih belum jelas yang untuk Jadi hutang. gini Bu, contoh ya Bu, persediaan OP 100 juta misalkan, ya kan? Ya. 100 juta. Kemudian dialihkan ke PT menjadi penjualan, betul kan? Penjualan. Nah, Ya. PT ini penjualannya ini sifatnya gimana? Mau hutang, dianggap sebagai hutang, atau mau dibayar cash oleh PT? Ya. Gitu. Kalau misalkan ini adalah hutang, otomatis nanti PT ini akan membayar sejumlah persediaan yang 100 juta itu ke Ibu. Oke. Oh ya ya. Mending gitu aja ya Mbak ya. Karena memang Iya. kenyataannya memang pengalihan dari operasional apotek ini ke PT ya. Iya. Jadi nanti ini urusannya PT-nya nanti ke Ibu. Jual Ya. belinya. Gitu. Oke oke. Terus kemudian untuk pajaknya OP-nya sendiri Mbak, kan kebetulan itu atas nama suami ya. Nah sekarang udah ganti PT, suami menjadi pemegang saham, di mana nanti tiap bulan dapat dividen. Halo? Ke-mute Bu Eni, suaranya ke-mute. Oke ya oke. Ya. Nah otomatis yang kemarin sebagai pemilik suami saya itu kan nanti jadi pemegang saham, tiap bulan dapat dividen. Kemudian untuk laporan pajaknya suami saya nanti ikut yang laporan pajak orang pribadi yang progresif itu ya Mbak ya? Iya. Jadi gini Bu, yang OP ini kan sudah dialihkan ke badan. Nah, Ya. NPWP OP ini sebaiknya dilakukan pengajuan sebagai karyawan Ibu. Oh, oke. Karena kan Itu posisinya kalau PT kan ini PT perorangan atau PT umum? perseorangan. Perseorangan kan statusnya kan menjadi direktur ya Bu. Iya. Nah, direktur itu kan digaji. Oke. Per bulan harus digaji. Nah, gajinya ini nanti kena PPh 21 Bu. Perusahaan harus melaporkan PPh 21-nya setiap bulan. Kalau misalnya terkena pajak ya, melebihi PTKP. Nah, Sekarang batasnya berapa Mbak? Kemarin 4,5 ya. Sekarang batasnya berapa? Iya, 4,5 untuk TK0 Bu. 4,5 untuk yang Oke. tidak punya tanggungan. Tapi kalau punya tanggungan bisa lebih dari 4,5 ya. Gitu. Oke. Oh ya. Nah, Nanti itu kami sebagai OP tadi lapor ke kantor pajak ya Mbak. Kalau iya, kita jadi statusnya kan karyawan. karyawan Bu. Nah, Oke, nanti oke. pelaporannya OP SPT tahunan adalah melaporkan penghasilan dari PT tersebut gitu ya, gaji dari PT tersebut plus kalau misalnya ada dividen dilaporkan juga dividennya. Cuman kalau yang gaji itu kan bukan final ya Bu, bukan final. Jadi nanti kena tarif progresif gitu ya. Tapi kalau yang dividen itu kan sifatnya final Bu. Jadi tidak masuk di induknya, tidak jadi satu di progresifnya, tapi ada form sendiri yang penghasilan final Bu. Nah, Ya, oke. nanti Ya. ditampilkan di situ dividennya berapa plus pajaknya berapa. Oh ya ya Mbak. Atau misalnya nanti OP tersebut ada penghasilan lain juga bisa dijadikan satu gitu ya Mbak Ya, ya. betul. Ada penghasilan lain dari mana Oke. gitu ya punya itu Oh ya. ya itu jadi satu di Yang saya tanyakan lagi Mbak, itu kan modal tadi harus sesuai dengan modal awal yang dimiliki Iya. PT ya Mbak ya. Iya. Nah, modal awal kemarin kan kita kan misalnya X rupiah gitu ya. Padahal nanti itu kan kita dapat pelimpahan tadi, persediaan tadi yang memang masih berupa hutang. Itu enggak apa-apa ya Mbak. Nanti itu Apa-apa, Bu. tidak jadi modal ya Mbak berarti ya. Enggak Jadinya jadi. hutang ya. Ya, jadi PT ini nanti kan bikin neraca baru, Bu. Iya. Neraca Oh baru. iya. Ya, dari neraca baru itu dari modal awal yang tertulis berapa, gitu ya. Terus nanti ada kas berapa, bank berapa, ya nominalnya nanti debit aktiva sama pasiva kan balance ya Bu ya.
gitu. Oke. Jadi hutang plus modal nanti misalkan hutang plus modal itu 500 juta, yang kas Ya, uang plus persediaan juga plus harus. inventaris juga 500 juta gitu. Jadi Oh nanti ya, oke. pecahnya ke situ, bikin neraca Oh uangnya. ya, ya Mbak ya. Terus waktu saya pernah ikut seminar juga, Pak Andi ya enggak salah ya. Mm-mm. Itu untuk yang saya belum paham tentang fiskal itu apa ya Mbak ya? Saya kok enggak paham ya. Fiskal, Oh. maksudnya gimana Bu? Laporan fiskal. Iya, dalam laporan keuangan itu nanti ada dalam penyusutan ya, terus apa ya kaitan dengan fiskal itu nanti apa ya penyetaraan uang kita atau aset kita itu seberapa kita harus dihitung itu gimana ya Mbak? Saya kok enggak paham ya itu. Ya, jadi laporan itu kan fiskal dan komersial ya Bu. Fiskal itu Mm-mm. laporan pajak gitu ya. Maksudnya laporan yang sesuai dengan ketentuan pajak. Kalau laporan komersial kan laporan kita ya secara internal. Jadi laporan fiskal itu biasanya ada namanya koreksi negatif, koreksi positif. Di mana ada beberapa biaya yang diakui pajak atau tidak diakui pajak yang itu yang menyebabkan koreksi fiskal ya. Nah, terkait yang tadi yang Ibu sampaikan Pak Andi berapa kita hitung berapa gitu ya. Ya, koreksi positif negatif itu loh Pak. Betul betul ya. Ya, jadi kita itu harus menghitungnya gini Bu. Kalau pribadi ngapunten, kalau pribadi itu harus menghitungnya adalah berapa penghasilan kita dalam 1 tahun ya. Ya, Berapa penghasilan kita dalam 1 tahun, net profit ya Bu, net profit dalam ya. 1 tahun itu setara dengan kenaikan harta kita dalam tahun tersebut. Jadi kalau misalnya net profit kita 500 ya kenaikan harta kita ya kurang lebih di angka 500 gitu. Oke, Seperti itu. ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, nah tadi ada koreksi fiskal. Koreksi Oh, fiskal, gitu. apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangkan seperti itu. Oke oke. Demikian juga di badan nanti ya Mbak ya harus sesuai ya. Ya, kalau badan, kalau koreksi fiskalnya adalah lebih ke biaya-biaya Bu, koreksi fiskal Oh, itu. gitu. Ya, kayak tadi Oh, disampaikan ada biaya depresiasi, amortisasi gitu ya. Itu biasanya yang sering ada koreksi fiskal itu karena kalau di komersial maksudnya di internal itu kan penyusutan kita kan sesuai dengan hitungan kita ya. Kita mau bikin ya. tergantung kita ya, tergantung kebijakan kita. Kipas angin kita mau bikin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu kan tergantung kebijakan secara internal ya, gitu. Iya. Tapi secara pajak kan sudah ada aturan sendiri peralatan yang terbuat dari stainless itu nilai depresiasinya berapa, dari kayu itu nilainya berapa, kendaraan itu nilai depresiasinya berapa itu mereka sudah ada ketetapan sendiri. Jadi biasanya yang Itu kita berbeda bisa itu tahu enggak Mbak? Kita gimana? bisa tahu enggak? Bisa Dasar Bu, dari itu kan tadi. sudah Oh, ketentuannya secara umum ya Bu, bisa dilihat. Ibu misalnya mau cek bisa di googling di DJP online itu juga bisa gitu ya. Persentase depresiasi atau persentase penyusutan inventaris menurut pajak gitu ya nanti. oh Nah, ya. itu akan muncul nanti Bu prosentasenya berapa aja. Nah, itu yang biasanya menjadi koreksi karena kalau di secara internal kita depresiasinya mungkin kita nilainya cuma 1 juta, ya kan? Kita Ya. mengecilkan ya depresiasi karena itu sifatnya mengurangi net profit. Nah, secara pajak ya. itu kan karena ketetapan kan besar Bu itu 25% per tahun, ada yang 12,5% per tahun. Itu kan otomatis nominal kalau misalnya aset kita 100 juta, berarti kan per tahun 25 juta kan Bu pengurangannya, betul enggak? Iya, 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 betul. Sudah beda jauh ya yang kita internal per bulan 1 juta 12 juta, secara pajak jadi 25 juta, kan selisihnya sudah Ya, banyak ya. 28 juta sendiri kan dalam pengurangan pajak. Nah, itu yang namanya koreksi fiskal maupun koreksi. Gitu. Iya. Oh, iya, ya, betul. Luar Satu biasa ini jadi Bu Edi jadi konsultasi nih. betul. Karena memang saya diundang Mbak Caca ingin konsultasi. Ya, oke. Satu Semoga lagi menjawab boleh ya Bu Eni ya. Satu lagi terakhir. Itu Mbak, pergantian OP ke badan tadi Mbak. Nanti pergantiannya itu akan jeglek banget enggak Mbak? Manakala kemarin OP-nya ini habis pajak X sekian rupiah, tiba-tiba nanti jadi turun. Enggak, Bu. Enggak Oh, apa-apa. enggak Ya Pak. memang kan ada Oke. alasannya. Yang penting ada alasannya. Kenaikan itu dikarenakan Ya. penjualan pengalian harta itu enggak masalah. Oke. Ya, Iya. siap-siap. Oke. Makasih Mbak Sinta, Mbak Caca.
Sama-sama Bu Eni, semoga Assalamualaikum. menjawab Ya. keresahannya. Bu Sinta, ini sebenarnya pertanyaan masih banyak Bu Sinta. Nah, tapi sebenarnya ini kita satu pertanyaan lagi, cuman Mbak Caca tadi dibisikin nih, dibisikin. Katanya kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya ini belum terjawab semua, apakah Bapak Ibu di sini mau dibuatkan agenda seperti malam ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi 2 minggu lagi. Coba di chat dulu, biar Mbak Caca tahu. Di sini kayaknya pertanyaannya tuh masih banyak, Bu Sinta. Dan kalau yang seperti Mbak Caca bilang tadi ya, kalau udah ngomongin keuangan, ngomongin pajak, itu biasanya nggak mau berhenti gitu. Harus hostnya yang nge-cut. Ini Bu Sinta tadi sudah meluangkan waktu, tadi janjinya sampai jam 9 soalnya. Iya kan Bu ya? Terima kasih loh Bu Sinta udah meluangkan waktunya. Tapi ini ada satu pertanyaan nih, semoga bisa dijawab supaya nanti orangnya bisa tidur nyenyak Bu Sinta nih. Udah menunggu kayaknya nih tadi. Dari siapa nih? Pak Yus atau Bu Yus? Mana nih Mbak Caca mau ini. Bu, kalau misalnya 2023 laba kita 35 juta, 2024 laba kita 32 juta, 2025 misalnya 33 juta, ada penurunan berarti ya. Kalau laba itu ada penurunan, apa ada indikasi dipertanyakan oleh KPP? Nah, itu gimana tuh Bu Sinta? Sesuai kondisinya. Apakah memang benar-benar kita itu penurunan laba kita itu bisa buktikan gitu ya, kita ada support datanya gitu ya, itu nggak masalah. Tetapi kalau gini, kalau kita sudah PKP itu kan ketentuannya ada bukan PKP, tapi kalau kita sudah tarif normal itu kan ada kita bayar PPh 25 ya, namanya PPh 25 angsuran per bulan angsuran setiap bulan. Nah, PPh 25 ini tidak boleh turun dari tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya per bulan PPh 25 kita itu 200.000, di tahun berikutnya tidak boleh PPh 25 kita itu 190.000. Jadi harus di 200.000 walaupun margin kita turun ya. Walaupun margin kita turun, yang penting PPh 25 kita itu naik. Cara menghitung PPh 25 kan dari margin juga ya, dari net profit kita itu dikalikan tarif pajak gitu ya, itulah ketemu dibagi 12 ketemu PPh 25. Nah, ketika itu margin turun kalau itu misal menjadikan turun PPh 25 itu yang nggak boleh, itu yang akan disorot orang pajak. Tapi kalau misalnya margin turun, tapi secara PPh 25 itu ada selisihnya lah ya, ada kenaikan selisih, walaupun kenaikan itu hanya Rp500 gitu ya, itu tidak apa-apa. Itu kalau misalnya kita sudah tarif normal. Tapi kalau secara kita masih final 0,5%, kita laba turun atau tidak itu kita tidak tersorot ya, karena kan yang menjadi dasar perhitungan itu kan omset kalau final itu, omset brutonya gitu. Jadi kita laporan mau rugi ya, laba rugi kita ternyata minus, biaya kita terlalu banyak minus, kan kita berhitung dasar pajaknya kan dari peredaran brutonya, bukan dari net profitnya gitu Mbak Caca. Baik, ya terima kasih Bu Sinta. Jadi sebenarnya ya apa adanya aja ya Bu ya. Kalau emang labanya menurun ya sesuai kondisi ya Bu Sinta ya. Nah ini kabar baiknya, tadi aku dibisikin Bu Sinta. Jadi ini karena banyak permintaan, di bulan Desember nanti kita akan adakan lagi namanya Sekolah Jenderal Kelas Keuangan. Dan khusus gestarnya nanti katanya ada des khusus yang nanti mau konsultasi tentang pajak, kita akan menghadirkan juga Bu Sinta. Desember, Mbak. Desember. Kenapa Ini Bu Desember, Sinta Mbak? jangan pesan tiket dulu kalau mau jalan-jalan Bu Sinta ya. Nanti di-lock dulu waktunya. Jadi Bapak Desember Ibu. itu closing tahunan, Mbak. Betul, closing tahunan. Semangat ya Bu. Jadi Bapak Ibu, yang tadi kan banyak ya Mbak Caca lihat yang
dari mulai bagaimana cara membuat laporan keuangan, kemudian komponen-komponen apa aja di laporan keuangan juga masih bingung, kemudian bagaimana cara tadi tax planning, mitigasi risiko pajak dan segala macam. Apalagi ini sudah di penghujung tahun gitu kan, kita akan mulai tahun depan itu tinggal 2 bulan lagi gitu ya. Pelaporan SPT tahunan juga tinggal berapa bulan lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung, banyak bingungnya, nanti bulan Desember, nanti silakan Bapak Ibu bisa belajar langsung ke Jogja. Belajar langsung ke tempat kita di kantor PT Indah Medika di Bantul, Yogyakarta. Nah, nanti kita ada menghadirkan juga Bu Sinta, insya Allah gitu ya. Biasanya kita jarang-jarang menghadirkan Bu Sinta nih, karena apalagi kata Bu Sinta kalau akhir tahun itu padat dengan closing tahunan ya Bu Sinta ya. Nah, Karena jadi persiapan pajak. persiapan pajak. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada laporan keuangan yang sudah biasa dibuat gitu, nanti boleh dibawa, dikonsultasikan juga boleh. Kemudian kesulitan-kesulitannya apa saja yang sekarang sedang dihadapin juga boleh. Mbak Caca kebetulan ini Bu Sinta nomor yang biasa digunakan itu keblokir permanen sepertinya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau WA ke Mbak Caca, silahkan ke nomor ini yang ada di chat. Silahkan chat Mbak Caca. Tadi slide terakhir sih, sudah sampai di slide terakhir Bu Sinta, karena Mbak Caca tahu nih, paling banyak 8 slide itu udah sampai jam 9 biasanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain kita pending dulu, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, silakan ditulis aja dulu atau di chat ke Mbak Caca boleh. Dan yang mau ikut 2 minggu lagi nanti japri Mbak Caca ya, biar Mbak Caca tahu, biar bisa kita amankan slotnya. Nah ini soalnya kalau forum SSS ini soalnya biasanya diisi juga banyak kisah sukses story dari banyak owner. Biasanya kita sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah nanti kita lock waktunya. Karena kita perlu lock waktunya Bu Sinta juga. Bu Sinta bersedia nggak Bu untuk hadir lagi? Kayaknya banyak banget nih pertanyaan yang masih belum terjawab, Bu Sinta. Ke-mute, Bu Sinta. Ke-mute, masih ke-mute. 2 minggu itu berarti awal bulan ya? Betul, awal bulan, Bu. Kalau awal bulan, Pak ya Mbak. Nah, kan, nah ini waktunya Bu Sinta nanti berharga banget. Nah, mudah-mudahan ini Soalnya bisa. kalau awal bulan itu saya harus menyajikan laporan. Nah, makanya ini lihat dulu nih Bu Sinta komen-komennya. Kalau misalnya memang banyak nih ya. Nah, nanti kita cari-cari waktu di mana nanti Bu Sinta kosongnya. Nah, 1 atau paling lama 1,5 jam kita bisa diskusi lagi. Oke, kalau begitu siapa yang dapat manfaatnya? Di diskusi malam ini coba chat. Berapa orang yang masih bertahan? 85 orang, luar biasa. Luar biasa sekali, dari tadi 100-an orang Bu Sinta yang bergabung di Zoom malam ini. Luar biasa ini antusiasmenya. Kita kasih tepuk tangan untuk pemateri kita yang luar biasa. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Jawaban-jawabannya gokil katanya. Serasa lagi ikut webinar berbayar katanya Bu Sinta. Apalagi Bu Sinta kalau ngasih masukan, kasih solusi biasanya benar-benar langsung aplikatif. Nah, nanti kalau yang misalnya mau di Mbak Caca kasih tahu caranya buat laporan keuangan atau misalnya minta divalidasi laporan keuangannya sudah valid atau tidak, nanti boleh chat aja Mbak Caca ke nomor WA yang tadi. Oke. Terima kasih banyak Bu Sinta atas kehadirannya, atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa. Semoga bermanfaat, semoga jadi amal jariah juga buat Bu Sinta. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, sudah sangat aktif dalam diskusi malam hari ini, dan di Google Form-nya banyak sekali pertanyaan luar biasa, keren-keren.
Semoga semangat terus ya belajarnya ya, dan semangat terus membenahi laporan keuangannya, dan jangan lupa pajak itu bukan buat dihindarin. Dibuat planning dan kita mitigasi resikonya. Oke, tadi kalau tax avoidance yang legal, nggak usah pakai tax avoidance itu. Yang penting kita tahu caranya bagaimana kita menyajikan laporan keuangan, kemudian kita tahu bagaimana mitigasi resikonya. Oke, Mbak Caca tutup agenda malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian istighfar astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, selamat beristirahat. Bu Sinta juga terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Natalia, Bu Sisil, Bu Anggi, terima kasih semuanya. Pak Iwan, terima kasih. Ini siapa nih? Mbak Cynthia, terima kasih. Daging semua materinya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Pak Aji Apotek Hikmah, terima kasih. Bu Teti, terima kasih semuanya. Izin live ya.